Piagam Madinah yang dikenal juga sebagai dengan Konstitusi Madinah ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan juga kaum-kaum penting yang ada di Yastrib pada tahun 622 Masehi. Piagam Madinah memiliki beberapa pasal. Yang pertama yaitu sesungguhnya mereka satu umat berbeda dari komunitas manusia lain. Pasal kedua, kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin. Pasal ketiga, Bani Auf sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal keempat, Bani Sa'idah sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Bani Al-Hars harus sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Bani Jusyam sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal ketujuh, Bani An-Najjar sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Bani Amr bin Auf sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar uang tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Bani Al-Nabid sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 11, sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran uang tebusan darah dan juga pembayaran tebusan. Pasal ke-12, seorang mukminin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan daripadanya. Pasal 13, orang-orang mukmin yang bertakwa harus menentang orang yang ada di antara mereka yang mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. Pasal ke-14, seorang mukminin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman. Pasal ke-15, jaminan Allah 1, jaminan perlindungan diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain. Pasal ke-16, sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan sepanjang mukminin tidak terzolimi dan ditentang olehnya. Pasal 17, perdamaian mukminin adalah 1, seorang mukminin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. Pasal ke-18, setiap pasukan yang berperang bersama harus bahu-membahu satu sama lain. Pasal ke-19, orang-orang mukmin membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus. Pasal ke-20, orang-orang musyrik Yastrib (Madinah) dilarang
melindungi harta dan jiwa orang musyrik Quraisy dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman. Pasal ke-21, barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela menerima uang tebusan darah. Segenap orang beriman harus membantu dalam menghukumnya. Pasal ke-22, tidak dibenarkan orang-orang mukmin yang mengakui piagam ini percaya pada Allah dan hari akhir untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kedamaian kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan. Pasal ke-23, apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla dan keputusan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasal ke-24, kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Pasal ke-25, kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri kecuali bagi yang zolim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. Pasal ke-26, kaum Yahudi Bani Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal ke-27, kaum Yahudi Bani Hars harus diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal ke-28, kaum Yahudi Bani Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal ke-29, kaum Yahudi Bani Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal ke-30, kaum Yahudi Bani Al-Aus diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal ke-31, kaum Yahudi Bani Salaba diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal ke-32, kaum Yahudi Bani Jafnah dari Salaba diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi Bani Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal ke-34, sekutu-sekutu Salaba diperlakukan sama seperti mereka. Pasal ke-35, kerabat Yahudi di luar kota Madinah sama seperti mereka. Pasal ke-36, tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang kecuali seizin Nabi Muhammad. Ia tidak boleh dihalangi untuk menuntut pembalasan luka yang dibuat oleh orang lain. Siapa berbuat jahat, maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini. Pasal ke-37, bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka, Yahudi dan muslimin, membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat, memenuhi janji lawan dari khianat, seseorang tidak menanggung hukuman akibat kesalahan sekutunya, pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. Pasal ke-38, kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Pasal ke-39, sesungguhnya Yastrib itu tanah haram dalam kurung suci bagi warga piagam ini. Pasal ke-40, orang yang mendapat jaminan diperlakukan seperti diri penjamin sepanjang tidak berkhianat, bertindak merugikan, dan tidak mengingkarinya. Pasal ke-41, tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya. Pasal ke-42, bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla dan keputusan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. Pasal 43, sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy Mekah dan juga bagi pendukung mereka. Pasal ke-44, mereka pendukung piagam ini bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yastrib. Pasal 45, apabila pendukung piagam diajak berdamai dan pihak lawan memenuhi perdamaian,
serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai tugasnya. Pasal ke-46, kaum Yahudi Al-Aus sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan itu berbeda dari kejahatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini. Pasal ke-47, sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan hianat. Orang yang keluar bepergian aman dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan hianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa, dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah isi atau pasal-pasal yang ada di dalam piagam Madinah. Piagam Madinah juga memberikan implikasi atau pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat yang bernaung di bawahnya, khususnya pengaruh bagi umat Islam. Hal ini didasarkan pada eksistensinya dalam merubah dan memberikan aturan baru tentang hidup bernegara dan beragama yang damai di antara mereka yang berbeda, dan juga memberikan pengaruh untuk bersatunya masyarakat Madinah di atas perbedaan agama yang ada. Sekian dari saya.